Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Panisandra dengan NIM 2232021012, program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penugasan untuk ujian akhir semester mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diampu oleh Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Presentasi ini akan membahas kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia ini mencakup berbagai aspek penting kehidupan manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas peradilan yang adil. Hak-hak ini harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik oleh individu masyarakat maupun oleh negara. Kasus-kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia meninggalkan begitu banyak duka yang mendalam bagi para korban dan keluarga mereka. Tragedi Tanjung Priuk pada tahun 1984 menyisakan luka yang mendalam setelah penembakan langsung oleh militer terhadap demonstran yang memprotes kebijakan pemerintah, menyebabkan puluhan orang tewas. Dan insiden ini tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi mereka yang selamat dan keluarga korban. Selain itu, kasus Talang Sari pada tahun 1989, di mana ratusan orang menjadi korban serangan militer yang brutal, menunjukkan pola pelanggaran HAM yang sama dengan banyaknya yang hilang atau dipenjara tanpa proses hukum. Tragedi penembakan Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998, di mana mahasiswa yang menuntut reformasi tewas, menambah daftar panjang pelanggaran HAM di Indonesia. Pada tahun 1984 terjadi penembakan oleh militer terhadap demonstran di Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang memprotes kebijakan pemerintah. Penembakan ini mengakibatkan sekitar 24 hingga 100 orang tewas dan banyak lagi lainnya mengalami luka-luka. Insiden ini merupakan tindakan brutal oleh aparat keamanan yang menembaki demonstran tanpa ampun, menyebabkan korban jiwa yang cukup besar juga dan melukai banyak orang lainnya. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian nyawa dan cedera fisik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi para korban dan keluarga mereka. Penembakan tersebut memperburuk ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan dan menambah ketegangan sosial yang sudah ada, menciptakan luka yang sulit untuk disembuhkan dan menuntut pencarian keadilan serta pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Di tahun 1989, militer melakukan pembantaian terhadap komunitas Islam di Desa Talangsari, Lampung. Serangan brutal ini menyebabkan ratusan orang tewas dan hilang. Sementara itu, banyak lainnya dipenjara tanpa proses hukum yang jelas. Militer menyerang warga sipil yang dicurigai sebagai pengikut ajaran yang bertentangan dengan pemerintah, menggunakan kekerasan yang meluas dan tanpa pandang bulu. Tindakan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian nyawa yang besar, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan dan trauma mendalam di kalangan komunitas yang terkena dampak. Pembantaian ini memperburuk ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan dan pemerintah,
serta meninggalkan bekas luka yang mendalam dalam ingatan kolektif masyarakat. Hingga kini, banyak keluarga korban masih menuntut keadilan dan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Pada tahun 1998 terjadi penembakan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut reformasi di Indonesia. Tragedi Trisakti yang terjadi pada bulan Mei menyebabkan 4 mahasiswa tewas akibat tembakan aparat keamanan. Kemudian tragedi Semanggi I dan Semanggi II pada bulan November menambah daftar panjang pelanggaran HAM dengan lebih dari 20 orang tewas. Penembakan ini dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstran yang memprotes pemerintahan Presiden Soeharto. Sebagai respon terhadap tragedi-tragedi tersebut, kelompok-kelompok aktivis termasuk keluarga korban secara rutin mengadakan aksi Kamisan. Aksi Kamisan ini adalah kegiatan pengunjuk rasa yang dilakukan setiap hari Kamis untuk menuntut keadilan dan pengakuan atas pelanggaran HAM yang terjadi. Melalui aksi ini, mereka berusaha mengingatkan masyarakat dan pemerintah tentang penderitaan yang dialami oleh korban, serta menuntut pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Tidak hanya di Indonesia saja, kasus-kasus HAM yang terjadi di negara lain juga meninggalkan cerita kelam yang mendalam. Di Afrika Selatan, kebijakan apartheid yang berlangsung dari 1948 hingga awal 1990-an menyebabkan penderitaan besar bagi jutaan orang kulit hitam yang mengalami diskriminasi rasial sistematis, penangkapan tanpa pengadilan, dan kekerasan. Kebijakan ini menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam dan melukai tatanan sosial serta hubungan antar ras selama beberapa dekade. Selain itu, genosida Rwanda pada tahun 1994 menggambarkan kekejaman ekstrim di mana sekitar 800 hingga 1 juta orang Tutsi dibantai dalam waktu kurang dari 100 hari. Tragedi ini menyoroti intensitas kebencian etnis dan kekerasan sistematis yang terjadi. Di Myanmar, pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan pengusiran massal mencerminkan pola penindasan yang sama. Setiap kasus ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga meninggalkan bekas luka mendalam pada masyarakat dan menuntut perhatian serta tindakan internasional untuk mencegah kekejaman serupa di masa depan. Sistem segregasi rasial di Afrika Selatan yang berlangsung dari 1948 hingga awal 1990-an yang dikenal dengan nama apartheid. Kebijakan ini menciptakan pemisahan rasial yang ketat antara orang kulit putih dan kulit hitam, yang menyebabkan diskriminasi sistematis terhadap orang kulit hitam. Mereka mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kekerasan, diskriminasi dalam pendidikan dan pekerjaan, serta pembatasan hak-hak politik dan sosial. Apartheid sendiri berakhir dengan terpilihnya Nelson Mandela sebagai presiden pada tahun 1994 yang menandai transisi menuju pemerintah multirasial. Meskipun kebijakan apartheid resmi telah dihapus, dampaknya masih dirasakan hingga kini. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang ditinggalkan oleh sistem ini terus mempengaruhi kehidupan masyarakat Afrika Selatan dan menjadi tantangan besar dalam upaya rekonsiliasi dan pembangunan bangsa. Genosida Rwanda pada tahun 1994 melibatkan pembantaian massal terhadap etnis Tutsi oleh kelompok etnis Hutu. Dalam kurun waktu kurang dari 100 hari, sekitar 800 sampai 1 juta orang Tutsi dibantai secara brutal oleh ekstremis Hutu tersebut yang menggunakan kekerasan sistematis dan terorganisir untuk menghapus kelompok etnis ini.
Kekejaman ini menggambarkan salah satu puncak kekerasan etnis yang paling tragis dalam sejarah modern. Setelah berakhirnya genosida, Rwanda memulai proses pengadilan dan rekonsiliasi dengan mendirikan Pengadilan Nasional dan Pengadilan PBB untuk mengadili para pelaku kejahatan perang. Meskipun ada upaya signifikan untuk mencari keadilan dan mempromosikan rekonsiliasi, trauma dan dampak dari genosida itu masih terasa hingga saat ini. Masyarakat Rwanda terus menghadapi tantangan dalam penyembuhan luka sosial dan membangun masa depan mereka yang lebih harmonis di tengah bayang-bayang kekejaman yang pernah terjadi. Penganiayaan dan pengusiran etnis Rohingya oleh militer Myanmar telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan yang paling mendesak dalam beberapa tahun terakhir. Militer Myanmar melakukan serangan brutal terhadap komunitas Rohingya, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa-desa mereka. Akibat kekerasan ini, ribuan orang tewas dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi ke Bangladesh dan negara-negara tetangga sehingga menciptakan krisis pengungsi besar yang menambah penderitaan mereka. Meskipun komunitas internasional telah mengeluarkan berbagai pernyataan dan mendesak tindakan tersebut, situasi di Myanmar masih berlanjut dan banyak yang menganggap bahwa langkah-langkah yang diambil belum memadai untuk mengatasi krisis secara efektif. Penanganan dan resolusi konflik ini terus menjadi tantangan besar dengan banyaknya pengungsi Rohingya yang masih hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di kamp-kamp pengungsian. Dari pemaparan tersebut ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya kepentingan keadilan dan rekonsiliasi. Penyelesaian yang adil dan upaya rekonsiliasi sangat penting untuk menghindari konflik berkepanjangan dan memastikan pemulihan sosial yang berkelanjutan. Proses keadilan tidak hanya melibatkan pengadilan bagi pelaku kejahatan, tetapi juga memerlukan pendekatan holistik untuk memperbaiki hubungan antara kelompok yang terkena dampak. Upaya rekonsiliasi membantu mengatasi luka yang mendalam, membangun kembali kepercayaan antar komunitas, dan menciptakan fondasi yang kuat untuk perdamaian jangka panjang. Lalu peran komunitas internasional. Dukungan dan intervensi dari komunitas internasional seringkali diperlukan untuk penyelesaian kasus-kasus besar yang melibatkan pelanggaran HAM. Komunitas internasional dapat berperan dalam memberikan tekanan diplomatik, bantuan kemanusiaan, dan dukungan untuk proses peradilan dan rekonsiliasi. Intervensi yang efektif dapat membantu memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Lalu yang terakhir, pendidikan HAM. Pendidikan dan penyadaran hak asasi manusia sejak dini adalah langkah penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Mengedukasi generasi muda tentang hak-hak dasar manusia, nilai-nilai toleransi, dan pentingnya keadilan dapat membantu masyarakat yang lebih sadar dan peduli terhadap HAM. Dengan pendidikan yang baik, individu diharapkan dapat mengidentifikasi, melawan, dan mencegah tindakan diskriminasi dan kekerasan sebelum terjadi. Dari beberapa uraian tadi, dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran HAM adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan dari berbagai pihak. Setiap kasus pelanggaran, baik di tingkat lokal maupun internasional, menawarkan pelajaran berharga tentang dampak kekejaman terhadap masyarakat dan pentingnya upaya keadilan. Dengan memahami dan mengatasi penyebab serta konsekuensi dari pelanggaran HAM tersebut, kita dapat membangun dasar yang kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas internasional, dan masyarakat sipil sangatlah penting
untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, serta untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan aman. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama menghormati dan melindungi hak asasi manusia untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi. Dengan komitmen kolektif, kita dapat mencegah pelanggaran HAM, mendukung korban, dan memperjuangkan keadilan. Setiap tindakan kecil dari pendidikan hingga advokasi memiliki kekuatan untuk membawa perubahan positif dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk teman-teman semua yang sedang mengampu mata kuliah hukum dan HAM. Terakhir, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.